Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah teman-teman mahasiswa kita mulai di pertemuan hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, sehingga dalam pertemuan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan semoga saja ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat dan manusia yang ada di sekeliling kita. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah teman-teman mahasiswa kita perbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi. Semoga kita nanti dapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Marilah kita mulai di pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang bagaimana kita menyusun latar belakang suatu penelitian. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mari saya akan lanjutkan untuk penyampaian materi di pertemuan yang ketiga, yaitu tentang menyusun latar belakang masalah. Jadi harapan dari pertemuan ini, teman-teman mahasiswa harus mampu menyusun latar belakang masalah. Bagi saya di dalam sebuah penelitian, inilah hal yang paling sulit, menyusun latar belakang. Kenapa? Karena latar belakang ini bagaimana kita harus membuat sebuah kalimat, menyusun atau mendeskripsikan dari proses yang diawali dari ke umum ke khusus, kemudian kita masukkan beberapa unsur, yaitu fenomena, adanya penelitian terdahulu, adanya teori logika, dan lain sebagainya, kita masukkan jadi satu di dalam latar belakang, sehingga tersusun latar belakang yang jelas, latar belakang yang sistematis, latar belakang yang enak untuk dibaca. Sebelumnya kemarin kita sudah ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, yaitu terkait dengan penentuan judul dan kita membuat tabel penelitian terdahulu. Saya ingatkan lagi, di pertemuan ketiga ini teman-teman harus sudah mengumpulkan yang pertama form pengajuan judul, mungkin yang kedua uji kejenuhan, dan yang ketiga adalah tabel penelitian terdahulu. Karena ini penting untuk mengawal kita dalam penyusunan proposal penelitian. Oke, saya akan lanjutkan saya akan menjelaskan di latar belakang isinya apa sih. Di latar belakang masalah sebuah penelitian itu yang pertama adalah ini inti poin di dalam latar belakang. Yang pertama, kita harus menyampaikan latar belakang itu dari sifat deduktif. Jadi menyampaikan hal yang umum, kemudian kita akan menyampaikan mengerucut ke hal-hal yang khusus yang akan sesuai dengan judul yang kita akan teliti. Kemudian ini yang perlu diperhatikan dalam sebuah menyusun paragraf, minimal dua kalimat. Sering saya melihat paragraf itu hanya satu kalimat. Berarti ini bukan paragraf, tapi kalimat. Makanya di sini dalam menyusun sebuah paragraf minimal dua kalimat, dan jangan terlalu banyak barisnya.
Ya rata-rata 10 sampai 13 baris lah. Tujuannya apa? Tujuannya di dalam paragraf ini orang yang membaca atau dari teman-teman yang membaca atau si pembaca itu tidak malas membaca tulisan kita, ya, tidak malas membaca tulisan kita. Misalkan saja saya tunjukkan di sini sebuah paragraf ini ya, ini ada beberapa penelitian terdahulu ya, yang nanti akan saya tunjukkan untuk membuat sebuah latar belakang. Misalkan di sini, ya, di sini ada beberapa paragraf di sini. Coba dilihat beberapa paragraf, bandingkan. Misalkan ada paragraf yang ketiga di sini, paragraf 1, 2, dan 3. Itu kan paragrafnya sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Coba dibandingkan dengan paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat mulai dari ketepatan waktuan atau timelines di sini sampai di sini. Ya, coba jenengan sendiri rasakan dalam membaca paragraf ini, jenengan tertarik mau membaca paragraf yang mana? Apakah membaca paragraf yang hanya sedikit dibandingkan dengan membaca paragraf yang banyak? Saya yakin jenengan akan tertarik dengan membaca paragraf yang sedikit dibandingkan yang banyak. Kalau jenengan membaca paragraf yang banyak sampai tengah ini sudah melihat saja sudah jenuh, sampai tengah sudah buyar ya, sudah buyar kalau jenengan tidak fokus dalam membaca atau membaca tidak fokus akan mengalami kebuyaran. Ya, ini kenapa saya sampaikan bahwa dalam membuat laporan, dalam membuat latar belakang, paragrafnya dibatasi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Ya, rata-rata 10 sampai 13 baris lah itu saya kira itu sudah sudah pas dan bisa menarik dan terlihat sudah bagus itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf yaitu paragraf atas dan bawahnya itu nyambung. Paragraf atas dan bawahnya dari kalimat paragraf yang ada di atasnya itu nyambung dengan paragraf yang ada di bawahnya. Untuk sederhananya contoh dari tadi juga ya, misalkan di sini. Coba jenengan baca kalimat terakhir di bawah ya, kalimat terakhir dari paragraf pertama. Ketepatan waktu timelines pelaporan keuangan menjadi sangat penting bagi pemakai informasi untuk membuat keputusan investasi. Bayangkan, harapannya jenengan paragraf berikutnya itu bahas apa? Kalau supaya nyambung, ya, supaya menyambung ya harus membahas ini, membuat keputusan investasi. Itu kalau bisa kalimat tersebut ditaruh di kalimat awal pada paragraf berikutnya. Tapi kalau ini kan tidak. Paling terakhir membahas keputusan investasi, tapi berikutnya membahas laporan keuangan. Ya, laporan keuangan sehingga tidak nyambung. Ya, mungkin saja dari kalimat ini bisa dibalik. Jadi laporan keuangan mengandung informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Di sini sebetulnya ada pengambilan keputusan juga ya, dalam pengambilan keputusan. Tapi pengambilan keputusan ada di belakang kalimat. Nah, coba ditaruh di depan kalimat, dibalik ya. Misalkan seperti ini, pengambilan keputusan di dalam investasi. Sering seorang investor itu melihat laporan keuangan karena laporan keuangan mengandung informasi yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan. Itu kan nyambung.
ya gitu kan nyambung. Nah, ini yang bagus, ini yang ke paragraf kedua dengan paragraf ketiga sepertinya sudah nyambung. Kalimat yang terakhir, kata-kata yang terakhir menyatakan bahwa memiliki perbedaan kepentingan atas informasi laporan keuangan. Di sini yang paragraf yang ketiga, kata-kata pertama menyinggung informasi laporan keuangan harus disampaikan. Lah, ini kan nyambung, enak. Dalam membaca itu ya enak, runtun ya. Dan nanti insya Allah kalau untuk mencapai untuk menggambarkan umum ke khusus itu sudah secara otomatis akan mengerucut sendiri. Ya, dicoba saja jenengan lakukan apa yang saya sampaikan ya, monggo silakan nanti dicoba. Ini contoh nyambung secara sederhana saya lihat dari kalimat terakhir paragraf di atas, dan itu menjadi kalimat awal di paragraf berikutnya. Itu secara sederhana kalau menurut saya itu sudah nyambung ya, Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang nomor keempat yang perlu perhatikan SPO ya, subjek predikat objek. Maksudnya apa? Di dalam penulisan paragraf di latar belakang jangan diawali kata penghubung dalam, sehingga, daripada dan lain sebagainya ya. Coba dilihat di sini. Di paragraf awal tiba-tiba dalam perdagangan saham informasi ya. Jadi ini kalimat penghubung dalam. Kalau bisa kalimat dalam ini coba dihilangkan. Mungkin terlihat tidak halus, tapi inilah yang betul ya, Nah, misalkan di sini ya, langsung ke perdagangan saham informasi ya. Perdagangan saham memiliki peranan penting, terutama memberikan yang penting dalam ini dihilangkan karena kita menulis harus sesuai SPO, subjek predikat objek. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam latar belakang. Jangan diawali kata penghubung ya, coba lihat coba jenengan bisa melihat beberapa latar belakang dari beberapa jurnal, silahkan dicermati ya. Kalau memang sudah paham ya, di sini tidak ada kata penghubung di awal, tidak ada. Kemudian untuk yang ini juga coba dilihat ada tidak kata penghubung di awal. Laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan untuk tahun buku lah, seperti untuk mungkin tahun buku terdapat coba dibalik bagaimana menyusun supaya untuk atau kata penghubung itu tidak ada di depan, bisa kan? Dicoba saja itu ya. Sulitnya di latar belakang itu ini, jenengan harus bisa mengolah kata-kata dan lain sebagainya gitu ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kita lanjut ya. Akhirnya jangan diawali kata penghubung. Jadi harapannya dari inti menyusun latar belakang ini teman-teman bisa membuat dengan baik ya. Amin. Kemudian di slide berikutnya saya akan jelaskan susunan latar belakang itu terdiri dari apa saja ya. Tadi kan yang perlu diperhatikan dalam menyusun latar belakang, tapi susunannya yang pertama di sini adalah gambaran umum. Jadi jenengan kalau melihat judul fokus penelitiannya di mana, itulah fokus penelitian itu coba diangkat terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah judul terkait dengan timeline laporan keuangan atau ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Jadi yang perlu disampaikan di sini apa dulu ya. Kalau kepengen langsung fokus, jenengan bisa menyampaikan laporan keuangan itu apa sih ya, laporan keuangan itu apa, manfaatnya dari perusahaan itu apa, dan lain sebagainya. Jadi secara umum dulu disampaikan, secara umum ya terkait dengan penelitian. Kemudian yang kedua adalah fenomena.
Ya, coba dicari misalkan tadi kita mau bahas timelines laporan keuangan. Coba kita cari ada enggak perusahaan-perusahaan yang kena sanksi, kena teguran yang karena melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Ya, coba kita cari di sini. Coba kita cari. Tadi sudah saya cari beberapa kasus ya, beberapa kasus yang ya ini bisa dilihat. Oke ya. Kalau melihat dari searching yang saya lakukan di sini ya, banyak sekali. Misalkan di sini coba dibaca 43 emiten terkena denda 50 juta karena belum kirim apa? Laporan keuangan di sini. Belum kirim. Nah, terus di sini 24 emiten ini kena sanksi Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Ya, kalau di deskripsi di bawahnya ini belum menyampaikan laporan keuangan. Jadi banyaklah kasus-kasus itu. Coba jenengan cari fenomena dimasukkan di apa itu di latar belakang ya, di latar belakang. Silakan. Kemudian yang ketiga sampaikan banyak yang sudah melakukan penelitian ini. Jadi kalau kita sudah searching beberapa penelitian terdahulu, itu kan sudah terbukti bahwa penelitian yang akan jenengan lakukan itu sudah dilakukan oleh orang lain. Sampaikan itu ya, sampaikan. Kemudian tunjukkan penelitian siapa saja. Yang keempat, jenengan sudah punya daftarnya, sudah punya ringkasannya ya. Karena di tugas pertama kan harus menyusun tabel penelitian terdahulu ya. Seperti berikut ini ya. Ini sudah saya siapkan. Jadi sudah saya siapkan seperti ini. Ya, ini tabelnya. Tapi kalau di tugas kan ada alat analisis, kemudian juga ada perbedaan dengan penelitian yang akan jenengan teliti ya, perbedaan. Tapi ini saya sederhanakan untuk mendukung penyusunan latar belakang. Ya, jadi ini penelitian siapa? Nur Aina 2017, terus kemudian Rahma dan kawan-kawan 2019, kemudian Azhari dan Nuryatno 2020. Tolong susunannya sesuai urut sesuai tahun yang lama ke tahun yang baru gitu, urut ya. Jadi kalau rapi itu orang baca pun juga senang. Dan untuk variabel coba disusun X1-nya apa, S2 apa, S3 apa, Z-nya apa. Kemudian hasil penelitiannya dijelaskan secara parsial. Jadi ini karena apa? Karena di penelitian terdahulu itu kan belum tentu kita pakai secara keseluruhan. Bisa jadi kita ambil variabel X-nya dari si A, variabel X2-nya dari si B, variabel si X3-nya dari si A lagi kan gitu. Jadi makanya di hasil penelitian tolong sampaikan hasil penelitian yang secara parsial. Kebetulan saja untuk yang Nur Aina itu secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Jadi ketika variabel yang diangkat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Kemudian untuk yang si Rahma itu mengangkat 3 variabel juga, tapi X1-nya struktur modal, X2 profitabilitas, X3-nya size perusahaan. Nah, dari hasilnya struktur modal dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Yang size perusahaan atau ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian yang ketiga, ini penelitian dari Azhari dan Nuryatno di tahun 2020 mengambil 4 variabel independen dengan variabel intervening ya.
pemoderasi ya, variabel pemoderasi, penguat atau pelemah ya. Nah, kemudian Z-nya adalah ketepat waktuan pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepat waktu pelaporan keuangan. Kemudian yang kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nah, ini contoh beberapa jurnal yang dibuat tabulasi. Oke. Kemudian dari sini kan kita bisa dengan modal tabel penelitian terdahulu kita bisa memasukkan penelitian siapa-siapa ya. Penelitian siapa-siapa yang harus dijelaskan di latar belakang. Jadi di latar belakang di poin 4 itu tunjukkan penelitian siapa saja, jelaskan pengaruhnya. Nah, itu bisa kalau jenengan sudah siap tinggal copy paste ya, tinggal copy paste. Kemudian tunjukkan adanya riset gap dari hasil beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang sudah disampaikan di poin 4 akan terlihat ada riset gap enggak? Ya, ada riset gap enggak? Ya, tadi kalau melihat dari hasil penelitian ini penelitiannya siapa ini? Penelitiannya Rahma dan pengertian Azhari ini saya ambil contoh satu variabel aja yaitu profitabilitas ya. Profitabilitas di sini ya, mempunyai menurut Rahma mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Tetapi menurut Azhari dan Nuryatno profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan. Ini sama-sama signifikan, tapi menurut Rahma adalah negatif, menurut Azhari dan Nuryatno adalah positif. Nah, ini namanya riset gap, ya, riset gap. Sama-sama variabel independennya sama, variabel dependennya sama, tapi kenapa hasilnya beda antara Rahma dan Azhari Nuryatno. Nah, ini bisa dijadikan alasan dengan ambil sebuah judul, ya, judul penelitian ini misalkan riset gap. Selain itu mungkin tadi adalah fenomena. Kenapa jenengan tertarik di dalam ketepatan atau timeline pelaporan keuangan? Salah satu yang bisa dijadikan alasan adalah fenomena yang saya sampaikan di atas tadi, dan contoh-contohnya ada sanksi-sanksi dan sebagainya. Itu adalah sebuah fenomena terkait dengan pelaporan keuangan. Nah, itu bisa dijadikan alasan jenengan ngambil judul. Selain itu alasan yang ketiga untuk ngambil judul adalah saran dari peneliti selanjutnya. Saran dari peneliti selanjutnya itu bisa dilihat di mana? Coba dilihat dari jurnal-jurnal berikut ini. Ada yang disarankan, ada yang tidak disarankan. Jadi di saran itu boleh dikasih untuk peneliti selanjutnya dan lain sebagainya, boleh tidak. Misalkan di sini ada tidak saran? Ini implikasi manajerial, keterbatasan penelitian. Oh maaf, di sini tidak ada saran ya. Untuk yang ini penelitiannya siapa ini tadi? Ya, tidak ada sarannya. Oke, kita lihat di penelitiannya Rahma dan kawan-kawan. Ada enggak saran untuk peneliti selanjutnya? Ucapan terima kasih. Tidak ada juga di sini. Coba yang di sini. Ini adalah penelitiannya Nur Aina. Kita lihat ada enggak saran untuk peneliti selanjutnya. Jadi bisa dilihat di sini, ya, bisa dilihat di sini. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan peneliti selanjutnya dan pertimbangan lain yang merupakan variabel lain di luar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini, yaitu memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian perusahaan yang terdaftar di dalam bursa efek.
dengan menambah sampel perusahaan selain perusahaan manufaktur serta menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan seperti kepemilikan manajerial, likuiditas, kepemilikan institusional dan sektor perusahaan. Jadi ini bisa dijadikan beberapa variabel baru yang muncul dengan memenuhi saran dari peneliti Rahma ini ya. Bisa menambah sampel boleh ya, tetapi ini harus disampaikan di latar belakang ya. Misalkan di latar belakang ini tertarik karena replikasi dari penelitian ini tetapi dengan menambah jumlah sampel atau dengan menambah variabel yang disarankan, sehingga kalau variabel yang disarankan jenengan harus menambah salah satu variabel ini, boleh semuanya, boleh salah satu ya, tidak harus semuanya gitu ya. Ya itu untuk riset gap sudah. Itu tadi melebar sampai ke sana alasan membuat judul, tapi tidak masalah, itu karena terkait juga. Jadi sudah tunjukkan adanya riset gap ya. Riset gap sudah tadi saya contohkan profitabilitas, bahwa profitabilitas untuk menurut siapa tadi Rahmat dan kawan-kawan negatif signifikan, kemudian menurut siapa yang satunya adalah negatif signifikan ya. Kemudian tunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen masing-masing dalam satu paragraf ya. Ini teman-teman harus bisa menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel X1 terhadap Y dalam satu paragraf, dalam setiap paragraf. Jadi kalau jenengan ada 3 variabel yang mau disampaikan, paragraf yang pertama harus jenengan menyampaikan hubungan antara antara profitabilitas terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Itu harus disampaikan per paragraf. Isinya apa? Isinya adalah pengertian dulu dari dari profitabilitas itu apa ya. Kemudian berikan logika, jenengan kaitkan dengan ketepatan laporan keuangan ya. Misalkan di sini jenengan mempunyai logika bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap penyampaian laporan keuangan ya, mempunyai pengaruh positif terhadap penyampaian laporan keuangan. Tetapi dilihat dulu di sini maksudnya positif maksudnya di sini semakin tinggi rasio profitabilitas atau nilai profitabilitas sebuah perusahaan itu akan meningkatkan perusahaan di dalam penyampaian laporan keuangan ya. Maksudnya di sini kalau alat ukurnya adalah variabel dummy ya, biasanya di sini akan dilihat alat ukurnya dulu untuk membuat logika ya, Misalkan di sini saya akan kasih contoh di sini, misalkan jadi alat ukur yang sering dipakai, misalkan alat ukur dari dari ketepatan waktu laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Itu yang sering ini pakai variabel dummy ya, pakai dummy yaitu seperti ini. Skor 1 apabila skor 1 apabila penyampaian laporan keuangan kurang
kurang dari berapa ya, kalau batas menurut undang-undang terbaru kalau memang 120 hari berarti ini ya, berarti ini kategorinya adalah tepat waktu ya, tepat waktu. Kemudian skor 0, apabila penyampaian laporan keuangan di atas 120 hari. 120 hari itu kategorinya tidak tepat waktu ya, tidak tepat waktu. Ini kalau seperti ini, kalau logikanya jenengan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan ya, ini maksudnya profitabilitas semakin tinggi itu kan sebuah good news ya, informasi bagus yang harus disampaikan kepada investor, calon investor, masyarakat dan lain sebagainya, atau pihak-pihak yang terkait dengan laporan keuangan, sehingga akan mempunyai pengaruh positif terhadap penyampaian laporan keuangan. Positif di sini maksudnya apa ya, ini kan nilai 1 ya, semakin positif berarti dia akan semakin tepat waktu, maksudnya seperti itu, semakin tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan itu ya. Nah, ini yang pengaruh positif ya, ini yang pengaruh positif. Coba boleh tidak melogika ada pengaruh negatif? Ini yang pengaruh positif. Oke, yang pengaruh negatif. Negatif. Ya, maksudnya di sini ya, negatif itu maksudnya bukan negatif buruk, bukan. Nah, bukan negatif buruk, bukan, tapi ini negatif yang baik juga, artinya sama dengan pengaruh positif yang di atas. Cuma di sini alat ukurnya yang beda. Kalau memang alat ukur dari ketepatan waktuan penyampaian laporan keuangan diukur dengan hari, dari jumlah hari ya, diukur dengan jumlah hari dari tanggal periodik akuntansi ya, tanggal periodik akuntansi yaitu 31 Desember ya, maka di sini bisa logikanya adalah negatif ya, berarti ini pengaruh negatif. Profitabilitas punya pengaruh negatif terhadap penyampaian laporan keuangan ya, terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan. Ini pengaruh negatif terhadap ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Jadi profitabilitas semakin tinggi itu kan sama, kita melogikakan bahwa ini adalah informasi bagus karena perusahaan mampu memperoleh laba ya dengan kondisi yang ada ya, kemampuannya tinggi, semakin bagus misalkan, itu akan mempercepat penyampaian laporan keuangan. Jadi kalau mempercepat itu waktunya kan lebih pendek ya, akan turun. Jadi ini arah pengaruhnya bertolak belakang. Ya, tapi secara artinya itu sama dengan yang di atas ya. Ini sama-sama bagus, lebih tepat semakin tepat waktu, maksudnya seperti itu. Cuma di sini kalau diukur dengan hari, dia harinya akan semakin sedikit. Dibandingkan dia mengalami kerugian atau profitabilitasnya semakin rendah.
dia akan menyampaikan laporan keuangan semakin lama harinya. Nah, itu ya. Oke, jadi itu logika berpikir itu harus muncul sejak di latar belakang ya, sejak di latar belakang. Kemudian poin yang terakhir dari susunan dari latar belakang yaitu ketertarikan dengan judul yang jenengan teliti. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketertarikan ini silahkan kalau mampu untuk menunjukkan semua fenomena, riset gap, dan saran dari peneliti sebelumnya silahkan. Tapi kalau jenengan hanya mampu satu misalkan fenomena, ya disampaikan di paragraf terakhir ketertarikan itu disampaikan. Karena bahwa adanya fenomena banyak perusahaan yang mengalami kerugian, banyak perusahaan yang kena sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Ini menarik peneliti untuk mengambil judul penelitian ini bla 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 gitu ya. Itu yang fenomena. Kemudian kalau riset gap adanya riset gap dari peneliti sebelumnya ya, jadi itu menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian, sehingga ini yang menarik peneliti untuk mengambil judul ini. Nah, kemudian yang ketiga, kalau jenengan terkena saran peneliti sebelumnya ya, memenuhi memenuhi saran yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya, siapa namanya sebutkan namanya, maka peneliti tertarik untuk menambah variabel, untuk menambah sampel misalkan, sehingga penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul seperti ini bla 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 bla. Nah, itulah ya, itu kurang lebihnya dari latar belakang masalah. Jadi susunannya seperti itu. Tapi sebelumnya tolong diperhatikan sebelum menyusun laporan keuangan, sebelum menyusun laporan penelitian, ya, sebelum menyusun proposal yang perlu diperhatikan adalah ini, men-setup terlebih dahulu ya, melakukan setup kertasnya harus A4 sesuai buku panduan ya, kertasnya harus A4, kemudian setup marginnya yang top atas itu 4 ya, atas 4, terus kemudian yang left 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Ini yang sepertinya standar dalam penelitian karya ilmiah ya. Karena yang 4 yang samping ini biasanya untuk menjilid supaya nanti tulisan tidak kepotong, maka dikasih lebar sedikit ya. Untuk yang di atas 4 cm, kenapa? Ini untuk membuat judul ya, supaya judul itu akan terlihat. Judul akan terlihat bahwa tema di pembahasannya seperti itu ya. Kemudian selain itu atur juga hurufnya, biasanya Times New Roman yang dipakai, saya ukurannya adalah 12 ya, 12. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ini tentang setup paragraf. Kadang-kadang teman-teman antara paragraf atas dan bawah ini tidak sama spasinya. Perlu diperhatikan, ini pengaturan yang harus dilakukan adalah di paragraf ini ya. Paragraf ini untuk yang before after, coba jenengan kasih angka 00. Itu akan menormalkan dari penulisan jenengan, sehingga barisnya jaraknya tidak ada yang jauh, ada yang dekat ya. Ini akan terlihat normal kembali ya, Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari teman-teman semua, dan mungkin contohnya bisa saya sampaikan di sini. Nah, ini misalkan saya akan mengangkat judul pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Nah, ini hanya saya tidak memberikan contoh secara keseluruhan, tapi secara garis besar sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi. Oke ya. Untuk garis besarnya misalkan gambaran umum perusahaan. Boleh kalau jenengan kepengen ke jauh sedikit ya, coba disampaikan perdagangan saham, informasi dan lain sebagainya. Ya, silakan. Kemudian di sini kata-kata yang terakhir apa? Pemakai informasi user untuk membuat keputusan investasi. Bisa di sini pemakai informasi user untuk membuat keputusan investasi, salah satunya dijadikan dasar adalah laporan keuangan. Lanjut. Nah, ini bisa jenengan kalau memang paragraf di atas terlihat masih sedikit, coba jenengan naikkan, bisa seperti ini. Ya. Yang penting antara paragraf atas dan bawah nyambung. Nah, ini nyambung enggak? Di sini terakhir adalah laporan keuangan. Di bawah jenengan singgung laporan keuangan merupakan gambaran nyambung. Jadi antara kalimat terakhir di paragraf atas sama bawah itu nyambung. Kemudian di sini fenomena masukkan dengan gaya kreativitas pendeskripsiannya jenengan masing-masing. Ya, fenomena cari fenomena, kalau ada, kalau tidak masalah ya. Tidak masalah, bisa dihindari, tapi yang bagus sampaikan fenomena, tabel-tabel pendukung di sini untuk memperkuat penelitian jenengan ya. Kemudian sampaikan yang penelitian jenengan ini sudah banyak dilakukan penelitian. Misalkan ketepatan waktu pelaporan keuangan sudah banyak yang melakukan penelitian. Tunjukkan penelitiannya siapa saja. Di sini Nur Aina dengan judul penelitian pengaruh ini size dan bursa efek, hasilnya gimana, ditujukan secara parsial, profitabilitas, solvabilitas dan sebagainya, punya pengaruh nih. Kemudian tunjukkan lagi menurut penelitian siapa, Rahma dan kawan-kawan, misalkan judulnya seperti ini ya. Hampir sama dengan yang di atas tadi. Kemudian dilanjutkan ketidakkonsistenan, riset gap. Misalkan kata-katanya seperti ini. Hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten. Ditunjukkan Rahma. Misalkan dijelaskan dulu variabel yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ini. Kemudian untuk hasil penelitiannya si Nuryatno, Azhari dan Nuryatno ya, hasilnya adalah positif signifikan. Nah, ini kan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Sampaikan lagi untuk variabel berikutnya. Kali keempat variabel itu harus disampaikan riset gate-nya. Itu ya. Kemudian beberapa variabel dapat mempengaruhi. Nah, ini untuk memilih untuk menjelaskan, untuk ngawali, untuk menjelaskan masing-masing hubungan variabel X dengan Z ya. Ini untuk mengawali. Silakan jenengan punya gaya sendiri untuk mengawali kata-kata pengantarnya bagaimana. Yang penting dalam setiap paragraf jenengan harus bahas definisinya dulu atau teorinya dulu, kemudian jenengan mengambil logika. Nah, ini contoh logikanya di bawah ini ya. Bisa dibaca. Dengan kemampuan perusahaan tersebut merupakan informasi yang bagus sehingga pihak manajer ingin cepat-cepat menyampaikan laporan keuangan terhadap pemegang saham, calon pemegang saham atau masyarakat. Silakan itu disampaikan. Kemudian ketertarikannya bisa disampaikan di kalimat-kalimat paragraf terakhir, adanya fenomena yang terjadi, kemudian adanya riset gap dan lain sebagainya, sehingga jenengan mengambil judul ini yang mau diangkat. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Di situ sudah saya sampaikan materi, contoh-contoh. Silahkan teman-teman mahasiswa bisa menyusun dengan baik, dengan mudah dan baik ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya manusia biasa, mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.